Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita akan jadi ahli perbandingan. Di nomor pertama, jarak antara kota Masjid Al-Akbar dan Masjidil Baitus Salam pada peta 5 cm dengan skala peta 1 dibanding 120.000. Jarak sebenarnya adalah yang patut teman-teman ketahui di sini intinya, ya setiap 1 cm kan 120, maka simpel saja, langsung dikalikan 5 cm tuh dikali dengan 120.000, dapatnya 600.000 cm. Nah, setiap 100.000 cm itu senilai dengan 1 km, karena dia naik 5 kali di tangga ukuran, gitu ya. Nah, makanya 6 km hasilnya. Terus nomor 2, Siti saat ini berumur 25 tahun dan Aisyah 10 tahun lebih muda dari Siti. Maka logikanya umurnya Aisyah berapa? 15. 15, pintar. Jika umur ibu adalah jumlah dari umur Aisyah dan Siti, berarti 15 ditambah 25 berapa, teman-teman? 40. 40. Maka perbandingan umur Siti dan ibu, Sitinya itu dapatnya adalah 25, terus dibanding dengan 40. Sama-sama dibagi dengan 5, dapatnya 5:8. Jadi kalau perbandingan itu dengan faktor skala yang paling sederhana. Kalau masih bisa dibagi, dibagi terus gitu. Sampai sini clear, teman-teman? Oke, sip. Lanjut. Jika dalam waktu 30 menit Hamid dapat menghafalkan 1 halaman, maka dapat diasumsikan, artinya ini konstan ya, tidak perlu dipertanyakan apakah ada kendala dan sebagainya. Intinya setiap 30 menit 1 halaman. Maka untuk menghafalkan 5 halaman, berarti kan tinggal dikali saja, 30 menit itu setengah jam, dikali 5 ya 2,5 jam gitu. Di sini kita ngomongin menit, ternyata multiple choice-nya jam, ini dikecoh saja gitu ya. Lanjut, nomor 4. Waktu yang ditempuh Gojek untuk tiba di tujuan adalah 20 menit dengan kecepatan 60 km per jam. Maka jarak yang ditempuh pulang pergi. Nah, pulang pergi artinya 2 kali perjalanan. Sampai sini clear? Iya, Ustaz. Sip. Maka pembahasannya adalah waktu yang diperlukan dikali kecepatan rata-rata. Gitu. Nah, 20 menit dikali dijadikan jam. Nah, 20 menit itu adalah 20 dibagi 60, seperti itu. Makanya di situ Ustadz kasih 20 menit itu sepertiga jam. Karena di saat apa? Karena 1 jam ada berapa menit, teman-teman? 60. Makanya 20 per 60 jadinya 1/3. Sampai sini clear? Oke, kita dapat 20 km, terus dia adalah dikali di sini 20. Jarak pulang. Sama ya. Sama. Jadi dia di sini 1-1. Kalau Sastio langsung aja. Ini kelihatannya Sastio sediakan dulu bukan untuk olimpiade, untuk yang biasa. Nah, kalau Sastio kalau olimpiade gampang saja, langsung aja 2 dikali 2/3. Nah, langsung 2/3 dikali dengan kilometernya. Hasilnya langsung 40. Kalau ini 20 km ditambah 20 meter baru 40 km. Ini memang yang untuk anak biasa. Kalian kan luar biasa. Makanya nggak perlu seperti ini, langsung saja. Sudah tahu kalau sepertiga jam, nah sudah tahu kalau 20 kilo langsung dikali 2 aja. Kalau ini bertahap. Baik, yang ini yang sering muncul teman-teman, diperhatikan benar-benar ini ya. Saya juga akan berikan sebuah ilustrasi sederhana ciri khasnya, biar kalian nanti ngeh gitu ya. Di perbandingan itu ada 2 jenis teman-teman, ada 2 jenis. Ada namanya di sini perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kelas 7 harusnya sudah ya? Atau belum? Belum, berarti di semester 2 mungkin. Kelas 8 harusnya sudah sama kelas ini. Perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Nah, perhatikan semuanya. Ciri khasnya teman-teman, ciri khasnya. Kalau yang perbandingan senilai itu kaitannya dengan tadi ya, menghafalkan, kecepatan kayak gitu. Jadi misalkan 1 jam dapat 20 km. Kan logikanya kalau 2 jam kan 40 km. Kalau 3 jam 60 km. Sampai sini clear? Sip. Kalau teman-teman perbandingan berbalik nilai itu kaitannya dengan kayak contoh cerita
ada makanan ayam, terus dihabiskan dalam waktu berapa hari. Nah, gitu. Logikanya gini, ingin saya sampaikan adalah, kita punya ayam, kita peternak ayam, 100 ayamnya. Nah, 100 ayam. Sampai sini clear? Clear, Ustaz. Makanannya bisa habis pada hari ke-10. Berarti kita punya supply itu makanan yang bisa save sampai 10 hari dengan 100 ayam itu. Sampai sini clear ya? Iya. Kalau misalkan nih ayamnya datang lagi, Ustaz Setio sebagai peternak pesan lagi 100, jadinya kan 200 tuh, betul? Logikanya dulu, yang makan semakin banyak, berarti semakin cepat ya habisnya makanannya itu. Habis. Nah, cepat habis dan bisa dilogikakan. Tadi 100 ayam 10 hari. Nah, kamu bayangin kalau 200 berapa hari? 20. No. Semakin cepat habisnya karena ayamnya semakin banyak yang memakan. Jadi kalau kamu bilang sudah 20 itu pasti salah karena ya lebih dari 10. Nah, saat ajarin yang sederhana, yang pasti ciri khasnya lebih cepat. Simple saja, kita logikakan saja dulu yang pertama. 110 hari. 200, berarti kan yang makan 2 kalinya ya. Berarti kan 2 kali lebih cepat habisnya. Berarti 5 hari. Masuk logikanya? Masuk, Ustaz. Oke, terus Ustaz ajari rumusnya, simple. Ketika kita berbicara 100 ayam dengan 10 hari, simple kok nak, 100-nya itu dikalikan dengan 10, jadinya berapa sih teman-teman? 1000. Jadi 1000 itulah yang harus juga tidak boleh diubah oleh orang matematika, harus 1000 juga. Nah, sekarang kita sudah tahu ayamnya adalah 200. 200 itu dikali berapa sih biar jadinya 1000? 5. Nah, seperti itu. Logikanya, rumusnya seperti itu. Tadi, secara logika yang pertama, yang selanjutnya adalah rumusnya. Ya, sekarang kita masuk ke materinya. Itu kalau senilai sama berbalik nilai. Ingat-ingat ciri khasnya. Kalau senilai itu semakin tinggi variabelnya, misalkan ada 2 variabelnya, kecepatan sama jarak. Misalkan Filsa mengendarai motor. Ya, mengendarai motornya adalah ketika 1 jam dapatnya 10 km. Kalau 2 jam 20 km, kalau 3 jam 30 km. Ini ciri khasnya kalau senilai. Semakin variabel pertama dia naik, semakin juga yang lainnya naik juga, gitu ya. Baik, sini clear? Jadi seperti itu. Menghafal dan sebagainya. Kalau berbalik nilai seperti tadi, berbalik nilai itu ada ayam makan, kalau semakin banyak ayamnya, makin semakin cepat habisnya. Sama juga ketika kita membangun rumah. Misalkan nih, Zahra membangun rumah, angkat-angkat genteng misalkan. Misalkan, ini nggak usah kamu lakuin. Nanti kamu angkat-angkat genteng di rumah, ditanya orang tuamu siapa yang suruh? Sastia. Nanti Sastia yang kena. Oh, ini ada tamu ya, dari Ustadz Ian. Ada yang diajar Ustadz Ian? Ini Ustadz istimewa ini ya. Diajarin apa? IPS ya? Paling ini apa? Favoritnya Google Maps mungkin ya, favoritnya ini kelihatannya. Diajak jalan-jalan kalian ya. Oke, paling tidak jalan-jalan Google Maps dulu. Ustaz doakan semuanya bisa keluar negeri nanti ya. Kalau keluar angkasa tunggu Sastio dulu ya. Jangan keluar angkasa duluan. Keluar angkasa. Tapi sudah ada tiket pariwisata keluar angkasa, itu sudah ada. Jadi kalau kalian mau beli silakan. Di perusahaan Elon Musk. Elon MUSAG tulisannya, Elon Musk ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi kalau dia senilai semakin tinggi variabelnya yang lain, temennya semakin tinggi. Katakanlah ada 2 variabel. Sesuai contohnya, sesuai dengan soalnya. Misalkan tadi ya, dengan kecepatan atau waktu dengan jarak. Kalau Filsa misalkan mengendarai 1 jam dapat 10 km, kalau 2 jam berarti 20 km. Kalau 3 jam 30 km. Kalau 10 jam berapa kilometer Filsa? 10 kali 10. Nah, seperti itu. Ini namanya senilai. Kalau berbalik nilai, kayak tadi, makanan ayam dimakan. Terus kalau kamu bikin bangunan nih, bikin rumah, bikin apartemen. Kita bikin apartemen, kita punya pekerja. Misalkan di sini semuanya bos, amin. Kita punya kontraktor, kita punya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti, kita mau bikin apartemen nih.
apartemennya adalah 10 lantai gitu kan. Nah, kita punya pekerja katakanlah 10 dikali 10 100. Kita punya 100 ya, 100 pekerja. Logikanya kalau pekerjaannya tidak sakit dan bagaimana? Kalau kita tambah pekerjanya semakin lama apa semakin cepat pekerjaannya? Semakin cepat. Nah, seperti itu juga. Jadi hasilnya yang ditentukan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke yang soal-soal yang sudah ada di situ. Oke, kita masuk. Itu sudah tahu ciri khasnya tadi. Nah, di sini terkait dengan pekerja, teman-teman. 120 pekerja dapat membersihkan Masjid An-Nur dalam waktu 2 jam 30 menit, katakanlah 2,5 jam. Maka jika pekerja ditambah sebanyak 30 orang, simpelnya gini kok, Nak. Kamu tuh harus menyamakan persepsi hasil dari pekerjaan kan sesimpel ini. Banyaknya orang dikali waktu, kan itu hasil dari pekerjaan. Sampai sini clear? Nah, maka kamu juga harus membayangkan ketika dia ditambah pekerja 30, pekerjanya jadi 150, kamu bayangkan saja 150 itu kalau dikali berapa juga menghasilkan yang senilai dengan yang awalnya tadi. Maka di sini saya tulis di sini ilustrasinya adalah hasil pekerjaan. Itu adalah banyaknya pekerja dikali waktu. Nah, yang awal itu 120 dikali 2,5 jam. Hasilnya 300. Intinya Ustadz mau 300 hasilnya. Nah, pekerjanya ditambah 30 jadinya 150. Nah, sekarang saya tanya, nggak usah pakai rumus itu. Kita sudah punya 150 pekerja. Maunya ada hasilnya 300. 150 biar jadi 300 dikali berapa? Dikali 2. Maka itulah caranya. Jadi tidak harus kalian memahami semuanya ini gitu. Kalian pahami aja logikanya. Intinya yang dimau oleh Sastio ketika ada perbandingan berbalik nilai seperti ini, bangun sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu adalah hasilnya sama banyak gitu loh. Sampai sini clear? Oke, sip. Habis itu perbandingan dana pensiun. Nah, 3:4 jika jumlah dana. Nah, kalau 3:4 jumlahnya dana 2.800.000, perbandingannya dijumlahkan, teman-teman. Jadi 3 ditambah 4 itu jadinya 7. 7 itu senilai dengan 2.800.000. Jadi setiap 7 bagian adalah 2.800.000. Maka satu bagian 2.800.000 dibagi dengan 7. Maka setiap bagian itu dapatnya berapa? Dapatnya adalah dia berapa? 400.000. Nah, 400.000 sudah kita dapatkan, selisihnya seperti itu. Ustadz, saya nggak mau nulisnya bertahap gitu. Boleh, ada cara cepat. Nah, perhatikan, bukan sulap, bukan sihir. Maka berapa selisih? Nah, selisih 3:4. Selisihnya 3 sama 4 berapa sih, Nak? 1. Nah, kita tahu setiap satu bagian adalah 400.000. Maka nggak usah kamu hitung 1.600.000 dikurangi 1.200.000. Langsung saja 1 dikali 400. Jawabannya juga 400.000. Ini kalau sudah logikanya masuk. Sampai sini clear? Ya, Ustaz. Sip. Habis ini perbandingan antara luas dan sebagainya. Ini yang bonus ya? Yang nomor 8 sama nomor 10 ya bonus ya? Bukannya tadi nomor 7 sama nomor 10, Ustaz. Oh, nomor 7, nomor 10. Nomor 7, nomor 10. Kenapa nomor 7 perbandingan? Oh, dengarnya tadi nomor 7 sampai 10. Oh iya, Ustadz salah. Di sini nomornya yang salah. Nah, Ustadz hilangkan aja. Nah, ini adalah 7 sebenarnya. Nah, di sini Ustadz hilangkan. Ini nomornya. Intinya yang ini kan, yang ini jadi berimpit kan ya. Kayak gini jadi berimpit. Nah, ini yang nomor 9 enggak ya? Oke, nomor 9 bisa jadi ini keluar karena soal-soal seperti ini memang dari olimpiade ya. Jadi gambarnya kalau sudah pernah ikut olimpiade, POSI dan beberapa yang lain itu pasti kebayang soal seperti ini. Terus nanti saya kasih soalnya juga. Ketika offline saya kasih soal-soal olimpiade yang sering muncul ya. Ini sering muncul juga. Jadi logikanya teman-teman sebenarnya ini adalah semuanya persegi cuma diperkecil terus diputar gitu. Nah, perbandingan luas persegi kecil dan persegi adalah ini pakai Pitagoras teman-teman. Ya, ini Pitagoras yang rumus ya, nanti saya cari logikanya. Jadi teman-teman sekalian, kita kan tahu nih yang Ustadz tandai, silahkan diperhatikan. Ini adalah persegi 4 cm. Sampai sini clear yang paling besar? Nah, ketika kita berbicara persegi yang kedua, yang di dalam ini, perhatikan sisi ini adalah segitiga sama sisi. Yang di sini adalah siku-siku ya. Sampai sini clear. Nah, panjangnya yang saya tandai ini adalah setengah dari 4 cm yaitu 2 cm. Sampai sini clear?
Terus Ustaz. Bawahnya ini juga 2 cm. Maka Pitagoras biasa 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarkan. Makanya di sini 2 akar 2. Nah, seperti ini. 2 akar 2. Ini sisi persegi sedang. Terus sisi persegi kecil ya disetengahkan lagi, setengahnya lagi. Nah, makanya di sini akar 2. Nah, akar 4. Akar 4 adalah 2. Maka perbandingan luas persegi kecil dan persegi besar adalah ya ini 4 banding 1 atau dibalik 1 banding 4. Nah, seperti ini. Kadang dikecoh teman-teman, hati-hati. Ini sengaja Ustaz nggak kecoh. Kadang di sini dikasih multiple choice 4 banding 1. Jadi hati-hati. Kalau dia bilangnya kecil dibanding besar, maka kecil dulu baru besar. Perhatikan itu. Kadang dikecoh di soal itu. Kadang di sini dikasih D itu 4 banding 1. Sampai sini clear? Terus Ustaz. Oke, sip. Start tutup. Oke, start.